Kita berdiri di hadapan misteri yang indah dan agung. Sebuah rahasia yang menyinari alam semesta dan mengisi hati kita dengan rasa takjub. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi ilahi yang mengisi kehidupan kita dengan kasih dan keagungan. Namun, sebagian melihatnya sebagai 3 entitas terpisah, alih-alih memahami keesaan hakikatnya. Mereka tersesat dalam jaringan angan-angan yang menyesatkan, terbelenggu oleh dinding pemisah imajinasi manusiawi. Laksana kilat yang pecah di langit, muncul klaim-klaim tak beralasan, mencoba memisahkan yang sebenarnya tak terpisah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi di dalam satu hakikat Allah yang esa. Di dalam kekuasaannya yang terbatas, kasihnya yang tidak terkatakan, hikmat atau bijaksananya yang menakjubkan, kita menemukan di dalamnya juga kesatuan yang olehnya kita beroleh kasih, penghiburan, damai sejahtera, dan api di dalam hati kita, api kasih yang tak terpadamkan. Lalu dalam perdebatan itu, karena dia bilang Tritunggal seperti rokok, ada tembakonya, ada kertasnya, ada filternya. Lalu si kiainya bilang boleh pinjam rokoknya, oke, kasih rokok. Lalu kiainya mulai mempreteli ini, oke, ini filter ya, bisa. Lalu ini kertasnya ya, bisa. Ini tembakonya ya. Lalu Pak Kiai tanya, yang ini rokok atau bukan? Antonius bilang bukan. Oke. Yang ini rokok atau bukan? Bukan. Yang ini rokok atau bukan? Bukan. Nah, kalau ini adalah Bapa, ya. Lalu ini adalah Anak. Lalu ini adalah Roh Kudus. Dan karena itu hanya satu Allah, maka pertanyaan logis dari ilustrasi ini adalah Bapa Allah atau bukan? Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Masing-masing berdiri sendiri, salak. Tapi begitu digabung, bukan 3 salak, tapi 1 salak. Nah, ilustrasi ini hanya relevan untuk menjelaskan bahwa masing-masing berdiri sendiri adalah Allah. Bapa sendiri Allah, Anak sendiri Allah, Roh Kudus sendiri Allah, tapi bergabung bukan 3 Allah. Tapi begitu diterapkan pada aspek yang lain, maka ilustrasi ini tidak relevan. Kenapa? Karena kalau ini Bapa, Anak, Roh Kudus, maka problemnya Bapa, masalahnya Roh Kudus ini terlalu kecil. Ya. Itu berarti menunjukkan, kayaknya Roh Kudus lebih kecil, Bapa lebih besar, lalu Anak sedang. Itu problem pertama. Problem kedua, bisa ketemu salak yang hanya 2 isinya. Nah, itu jadi rumit lagi. Maka salak tidak bisa mewakili konsep Tritunggal secara utuh. Tidak ada satu apapun juga yang bisa mengilustrasikan konsep Tritunggal secara lengkap. Maka semua ilustrasi sifatnya defektif. Jadi kita hanya bisa memakai hanya untuk batas tertentu saja.
Jadi kalau ditanya, Pak, apakah ada ilustrasi tentang Tritunggal? Tidak ada. Oke? Jadi jangan sekali-sekali berpikir bahwa oh ini tambah ini baru jadi Tritunggal, jadi satu. Tidak ya. Oke, itu pandangan pertama yang salah. Pandangan yang kedua yang salah atau sesat tentang Tritunggal ini namanya Sabellianisme. Sabellianisme ini sebenarnya adalah nama pencetusnya yang adalah seorang teolog abad yang ketiga yang bernama Sabellius. Dari nama Sabellius inilah menjadi Sabellianisme. Nama lainnya adalah modalisme atau juga yang populer sekarang disebut sebagai Oneness Pentakostal. Nah, ini juga pandangan yang salah. Nah, sebenarnya bagaimana pandangan Sabellianisme ini? Nah, coba lihat keterangan tentang Sabellianisme ini dalam Wikipedia. Sabellianisme adalah kepercayaan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 model atau aspek Allah yang berbeda yang bertentangan dengan pandangan Tritunggal tentang 3 pribadi yang berbeda di dalam kealahan. Oke, jelasnya begini. Sabellianisme percaya bahwa di dalam diri Allah itu tidak ada perbedaan-perbedaan. Allah itu bukannya mempunyai 3 pribadi. Tidak ada lebih dari 1 pribadi di dalam kealahan, itu tidak ada. Yang ada itu adalah 3 perwujudan atau 3 fungsi. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu hanya menyatakan perwujudan Allah yang esa atau fungsi. Jadi gini, maksudnya gini. Pada waktu Allah mencipta dunia ini, namanya Bapa. Pada waktu dia datang menebus dosa, namanya Anak. Pada waktu dia menyertai gereja pada masa kini namanya Roh Kudus. Tapi pribadinya itu satu. Ya. Oke. Lihat pandangan Gordon Clark tentang Sabellianisme ini. Sabellianisme adalah pandangan bahwa Allah sebenarnya hanyalah satu pribadi. Tidak ada pribadi kedua yang disebut Sang Anak, demikian pula tidak ada pribadi ketiga yang disebut Sang Roh. Sebaliknya saat Allah aktif menciptakan alam semesta dan mengendalikannya, dia disebut Bapa. Saat dia aktif dalam penebusan, dia disebut Anak. Dan saat dia aktif dalam pengudusan, dia disebut Roh. Ketiga nama itu menunjukkan 3 kegiatan berbeda dari pribadi yang sama. Tentu saja pengikut Sabellius mengenal Kristus sebagai Allah, Allah yang berasal dari Allah, dan bagi orang Kristen kebanyakan ini kedengaran baik. Tetapi Anak hanyalah dianggap nama salah satu dari ketiga kegiatan Allah. Nah, karena pandangannya semacam ini, maka sebenarnya cuma satu pribadi, sehingga nanti yang menderita di atas kayu salib dan mati di atas kayu salib itu juga Bapa. Karena Bapalah yang berinkarnasi. Kan satu pribadi saja. Ya, Sang Bapa itu berinkarnasi menjadi manusia yang namanya Yesus, dan karena itu Bapa juga mati di kayu salib. Karena itu maka pandangan ini juga disebut sebagai patripasianisme. Ya. Nah, pandangan Sabellianisme ini bisa dilihat juga di dalam buku dari seorang yang namanya Cantana Jusman. Ya, dalam bukunya Rahasia Pribadi Allah. Ya, coba perhatikan kata-kata Cantana Jusman dalam bukunya. Pribadi Anak sama dengan pribadi Bapa, sama dengan pribadi Roh Kudus, yang berbeda adalah dalam hal peranan. Jadi ada 3 peranan utama, bukan 3 pribadi daripada Allah. Bapa adalah peran Allah dalam penciptaan dan hubungannya dengan kita sebagai anak-anak Allah. Anak adalah peranan Allah dalam karya penebusan dosa manusia. Supaya dapat mencurahkan darah dan akhirnya mati di kayu salib, Allah harus mengambil rupa manusia di dalam diri Yesus Kristus sebagai anak. Sedangkan Roh Kudus adalah peranan Allah sebagai pembaharu di dalam diri manusia. Oke, lanjut lagi pandangan dia. Orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak mengerti keesaan Allah menyebut penganut pengajaran keesaan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus saja, Jesus only. Mereka mengklaim bahwa penganut pengajaran keesaan tidak percaya kepada Bapa dan Roh Kudus, tetapi sesungguhnya para penganut keesaan percaya akan Bapa dan Roh Kudus, tetapi bukan sebagai pribadi yang berbeda dari Allah, tetapi sebagai 2 peranan yang lain daripada satu-satunya Allah yang patut disembah. Nah, itulah Sabellianisme. Jadi, Sabellianisme ini mempunyai pandangan begini.
Misalnya saya ini bernama Esra. Satu saja Esra. Satu pribadi, satu orang. Tapi saya mempunyai 3 jabatan. Di sekolah teologi saya dosen. Di gereja saya pendeta. Di yayasan saya pembina yayasan. Maka saya satu orang tapi punya 3 jabatan. Pendeta, dosen, dan pembina yayasan. Tapi orangnya cuma satu. Nah, Tritunggal itu seperti itu. Nah, pernah dengar ilustrasi begitu? Belum pernah? Ya, belum pernah? Belum. Oh, berarti kalian main kurang jauh nih. Ya. Nah, ilustrasi itu sangat populer dan banyak diajar di dalam katekisasi gereja. Bapak Ali di rumah sebagai suami, di kantor sebagai bos, lalu di kampung sebagai Pak RT. Nah, itu kira-kira gitu ilustrasinya. Tapi itu jelas salah. Jelas salah kenapa? Karena 3 alasan. Ini saya pakai ilustrasi saya tadi ya. Yaitu 1 Esra dengan 3 jabatan, dosen, pendeta, dan pembina. Pertanyaan saya sekarang adalah, apakah dosen, pendeta, dan pembina yayasan bisa duduk bersama bertiga? Kenapa tidak bisa? Karena dia cuma satu orang saja. Ya, karena cuma satu kan. Kedua, bisakah pendeta, dosen, dan pembina yayasan ini ngobrol? Tidak bisa. Kenapa? Cuma satu orang. Bisakah pembina yayasan mengutus dosen ke Amerika? Tidak bisa. Nah, itu masalahnya. Padahal kalau kita meneliti dalam Alkitab, Bapa, Anak, Roh Kudus ini ternyata bisa berkumpul bersama. Contohnya pada waktu Yesus dibaptis kan. Di Matius pasal 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, di situ kita bisa lihat Yesusnya keluar dari air. Anak keluar dari air. Lalu ada Roh Kudus hinggap di atas dia. Lalu ada suara Bapa, "Inilah anakku yang kukasihi." Berarti tiganya bisa ngumpul. Padahal pendeta, dosen, sama pembina yayasan tidak bisa kumpul bertiga. Selain itu juga, kita tidak usah ngomong berkumpul bertiga. Ada juga ayat-ayat Alkitab yang menyebutkan ada 2 itu bisa berkumpul. Atau ada bersama-sama. Misalnya di dalam Daniel 7 ayat 13. Coba baca. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan di bawah ke hadapannya. Nah, ini ayat tentu bisa ditafsirkan. Jadi sebenarnya anak manusia di situ menuju pada Yesus. Lalu yang lanjut usia itu menuju pada Bapa. Berarti ada Bapa dan Yesus atau anak. Itu bisa bertemu bersama. Ya. Lalu juga kita bisa melihat di dalam Kisah 7 ayat 55-56 di mana Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Di dalam penglihatan Stefanus. Atau juga di dalam Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti ada berapa orang? 2 ya, Yesus dan Bapa kan? Iya. Berarti muncul bersama itu. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata Bapa, Anak, Tritunggal itu bisa ngumpul bersama. Kedua, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bisa saling komunikasi. Sedangkan pendeta, dosen, dan pembina yayasan
tidak bisa ngobrol. Ya kan? Nah, pada waktu Yesus dibaptis muncul suara di Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Engkaulah anakku. Berarti Bapa bisa ngomong ke Yesus. Bapa bisa ngomong ke anak, engkaulah anakku. Anak juga bisa bicara kepada Bapa. Lihat Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku." Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Berarti anak bisa bicara pada Bapa. Lalu Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Berarti Roh bicara kepada Bapa. Berarti ini antar Bapa, Anak, Roh Kudus ini bisa saling ngomong ini. Ya. Yang ketiga, tadi antara dosen, pendeta dengan pembina yayasan itu tidak bisa satu mengutus satu kemana-mana kan. Tapi ternyata Bapa itu bisa mengutus anak. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Allah mengutus anaknya. Lalu Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Penghibur yaitu Roh itu akan diutus dari Bapa. Lalu Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Allah telah menyuruh rohnya. Maka di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Bapa, Anak, Roh Kudus bisa ngumpul bersama, bisa berkomunikasi dan bisa saling mengutus. Padahal pendeta, dosen, dan pembina yayasan tidak bisa melakukan itu. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya paham Sabellianisme ini adalah paham yang salah. Ya. Lagi pula kalau saudara masih ingat pelajaran tentang dasar-dasar doktrin Tritunggal, saya jelaskan tentang perbedaan antara alos dan heteros. Di mana akhirnya menunjuk bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu lain. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi mereka mempunyai jenis yang sama atau hakikat yang sama, yaitu Allah. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah, kalau saudara lihat gambar yang di layar saudara ini adalah gambar klasik tentang Tritunggal yang Alkitabiah, ya. Bahwa Father is God, Son is God, and the Holy Spirit is God. But Father is not Son, Son is not Spirit, Spirit is not Father. Ya. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ya. Nah, pandangan Sabellianisme ini itu sekalipun sudah sangat lama dianggap sebagai bidah dari tahun 263 Masehi, tapi anehnya sampai hari ini masih banyak orang, banyak pendeta, banyak gereja yang mempunyai pandangan yang demikian. Jadi itu jelas salah. Jadi Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu pribadi yang berbeda. Oke? Manusia mencoba mendekati misteri ini dengan hati yang terbuka, namun tersandung oleh kata-kata yang terbatas. Mereka berusaha memahami misteri ini, tetapi terperangkap dalam jaringan kata-kata manusiawi yang terlalu sempit untuk mencakup keagungan keesaan Allah. Laksana embun yang menguap ke udara, makna-makna terbang tak tersampaikan. Marilah merangkul misteri ini dengan hati yang merdeka, memahami bahwa kata-kata hanyalah jendela keajaibannya. Laksana sungai yang mengalir menuju lautan, kebenaran hakikinya memenuhi jiwa kita.
Marilah kita bersatu di dalam kebenarannya yang tak terlukiskan. Allah Tritunggal, Allah yang Esa di dalam 3 pribadi yang kudus. Kasih-Nya yang tak terkatakan, hikmat-Nya yang tak terlukiskan, dan kesatuannya yang tak tergoyahkan. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Kupercaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Kupercaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.